Halo guys, David di sini dan ini adalah Pocophone F1. Oke, bulan kemarin kita udah ngelaluin masa-masa heboh soal HP ini ya. Kita udah bikin unboxingnya yang ditonton 2 juta kali lebih dan lumayan lama nangkring di trending, itu thank you banget. Terus review saya soal Pocophone F1 ini juga tetap bisa dapetin views secara konsisten sampai sekarang. Isi dari review itu sih positif banget ya dengan sedikit catatan. Kalau mau tahu detailnya silakan mampir ke sana aja. Soalnya di video ini saya bukan mau ngomongin betapa recommendednya HP ini. Udah bosen lah pasti dengernya. Kita balik ke masa-masa waktu HP ini baru diluncurin aja. Kalau Anda ngikutin Instagram saya, pasti udah pernah lihat ya postingan yang cuma warna hitam polos doang, tapi yang like ada 10.000 lebih. Itu karena captionnya turut berduka buat HP Snapdragon 845 yang harganya 7 juta ke atas. Soalnya beberapa jam sebelum saya share postingan itu, Pocophone F1 baru diluncurin dengan harga 4 jutaan di India. Dan udah dipastiin dia bakal masuk ke Indonesia, dan kebukti dia memang beneran masuk ke Indonesia. Cepat sih, sekitar semingguan doang udah masuk. Jadi yang nge-like postingan item itu pasti udah ngerti kalau yang saya maksud pasti soal Pocophone F1. Memang nggak masuk akal banget sih. Masa HP yang pakai chipset Qualcomm Snapdragon 845 cuma dijual 4 jutaan? Merek lain aja yang juga pakai chipset yang sama, mentok-mentok jualnya 6 jutaan. Dan itu pun udah dibilang murah banget pas dia diluncurin. Si Pocophone F1 malah tiba-tiba datang dan nawarin harga yang lebih murah lagi. Ya heboh lah. Nah, mungkin kehebohan ini bikin Anda bingung juga. Memangnya Snapdragon 845 itu apaan sih? Sampai Pocophone yang pakai chipset Snapdragon 845 dan dijual di harga 4 jutaan, bisa dibilang murah banget. Penjelasan singkatnya kayak gini. Biasanya Snapdragon 845 itu cuma bisa kita temui di HP yang harganya 2 kali lipat. Bahkan HP belasan juta juga pakai chipset yang sama, nggak ada yang lebih bagus. Makanya kalau ada yang jualnya di harga 4 jutaan, ya bisa dibilang murah banget dong. Ya gitu doang sih penjelasan versi singkatnya. Kalau penjelasan panjangnya kayak gini. Chipset di HP itu bisa diibaratin kayak otak di manusia. Dan chipset yang paling canggih di HP Android sekarang ya Snapdragon 845. Jadi otomatis dia bakal bisa ngasih performa yang paling bagus juga. Termasuk Pocophone F1 ini ya, makanya dia kan bener-bener dibanggain sebagai Master of Speed atau ahlinya kecepatan. Dan memang kebukti sih, saya udah ngetes 2 game yang katanya berat banget kayak PUBG Mobile sama Vainglory. Nggak ada masalah sama sekali kok. Gamenya bisa dijalanin dengan lancar banget di settingan grafis paling tinggi. Memang udah harusnya begitu sih. Dan nggak cuma kenceng doang, Snapdragon 845 juga punya efisiensi daya yang lebih bagus karena ukuran fabrikasinya cuma 10 nanometer. Ditambah lagi, si Pocophone F1 ini juga punya kapasitas baterai yang gede, 4000 mAh. Jadi cocok lah itu dua, udah hemat dan baterainya juga gede. Selama saya pakai pas review kemarin, saya memang nggak pernah kehabisan baterai dalam waktu sehari ya. Kecepatan ngecasnya juga udah mantep karena baterai segede itu bisa keisi penuh dalam waktu 1,5 jaman. Dan lagi-lagi chipset punya peran juga soal ini. Karena Snapdragon 845 udah ngedukung teknologi Quick Charge 4.0 dan otomatis Pocophone F1 juga bisa ngedukung itu. Tapi saya belum bisa nikmatin sampai Quick Charge 4.0 sih karena charger bawaan yang dikasih dalam kotak masih 3.0 punya. Tapi kalau Anda punya charger Quick Charge yang 4.0 bisa banget kok dipakai buat HP ini berkat chipsetnya yang udah ngedukung. Chipset yang bagus kayak Snapdragon 845 bukan cuma garang soal performa sama efisiensi doang ya. Sekali lagi saya ingetin chipset itu kayak otak, yang fungsinya bukan cuma mikir jawaban ujian doang. Anda tahu nggak? Sebenarnya kalau kita ngelihat sesuatu itu, sebenarnya yang ngelihat itu bukan mata, tapi otak. Mata itu fungsinya buat tangkap cahaya dan semua proses nerjemahin cahayanya dikerjain oleh otak. HP juga kurang lebih kayak gitu sih. Cahaya ditangkap oleh lensa kamera, diterusin ke sensor, dan hasilnya masih harus diproses lagi oleh chipset, yang punya sesuatu yang namanya ISP atau Image Signal Processing di dalamnya. Walaupun misalnya bahan mentah yang bisa ditangkap oleh lensa nggak terlalu bagus,
Tapi processing yang bagus oleh chipset bakal ngebantu banget buat ngasilin kualitas foto yang bagus. Di Snapdragon 845 ini sendiri, ISP yang dia pakai namanya Spectra 280. Saya sempat lupa sih soal ISP-ISP-an gini. Soalnya pas awal-awal saya agak skeptis ya sama Pocophone F1 ini. Masih nggak terima lah sama harga 4 jutaannya. Pasti ada udang di balik antutunya yang tembus 250 ribuan. Dan tiba-tiba saya dapat satu tebakan. Kameranya pasti jelek. Itu sebelum saya pegang HP ini ya. Soalnya menurut pengalaman saya, kualitas kamera sebuah HP nggak bakal jauh-jauh lah dari harganya. Ya ternyata akhirnya saya salah. Karena menurut penilaian saya, kualitas foto yang dihasilin oleh kamera F1 yang harganya 4 juta ini udah minimal selevel sama HP 6 juta. Dan itu minimal ya. Itu kemungkinan besar karena faktor chipsetnya, atau memang kualitas kameranya yang bagus, itu entahlah. Yang pasti chipset pasti punya peran. Oh iya, berkat Snapdragon 845 ini juga, kamera di Pocophone F1 jadi bisa ngedukung fitur AI ya, yang bisa ngedeteksi objek apa yang lagi kita foto. Terus kasih sedikit editan warna dan lain-lain ke foto kita biar kelihatan sedikit lebih menarik. Saya bilang sedikit aja karena sistem kerja AI di HP ini lumayan sopan kalau dibandingin yang lain. Ya, editan di HP ini agak itu sih, nggak berlebihan sampai kelihatan palsu gitu sih, dan itu bagus. Sebenarnya Snapdragon 845 ini punya beberapa fitur penting lain. Kayak dukungan buat modem X20 sama Bluetooth-nya udah 5.0. Terus jenis jaringan yang didukung juga udah banyak, bisa dual VoLTE, batas maksimum upload dan download juga lebih bagus karena chipset yang beda kelas. Terus dia juga bisa ngedukung layar 4K kalau misalnya HP-nya pakai layar 4K tapi ini Full HD, color depth-nya tinggi, dan lainnya. Link buat spek lengkapnya saya taruh di bawah aja ya. Inti dari video ini sih, saya cuma pengen sharing ke Anda aja ya, dan jadi pengingat buat saya juga, kalau chipset yang canggih itu bukan sekedar ngasih efek positif ke kecepatan HP aja, tapi efeknya juga bisa dirasain ke berbagai aspek. Makanya jangan heran lagi ya kenapa Pocophone F1 bisa bikin heboh, karena dengan harga 4,5 juta, HP ini udah punya otak yang paling canggih, dan kita harus nambah lumayan banyak kalau mau dapetin chipset sejenis di HP lain. Apakah chipset bisa dijadiin patokan buat kualitas sebuah HP? Ya enggak, itu salah satu faktor. Kita harus masih pertimbangin faktor-faktor yang lain juga kayak desain, fitur, layar, sistem di dalam HP itu sendiri, dan masih banyak lagi. Kalau kita bisa menilai HP dari chipsetnya doang mah, nggak ada yang namanya kerjaan jadi reviewer ya, tinggal lihat chipsetnya doang. Ya, untunglah HP itu rumit. Kayaknya gitu aja dulu pembahasan saya soal kenapa Pocophone F1 bisa bikin heboh, atau judul alternatifnya kenapa Snapdragon 845 itu bagus, dan kenapa kalau harganya 4 juta itu bikin heboh. Ya, sama kayak judul pertama sih kayaknya. Ya intinya like aja kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ya, soal chipset. Yuk. Kayaknya kelar sih sama HP ini. Udah.